Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ainal Fidah Ridwan, Ayu Andini, Elsa Revina Nur Anissa, Firaya Rifdah Rahman, dan Hilmawati Alamia yang akan menjelaskan mengenai analisis materi biologi SMA pada Kurtilas, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengetahuan faktual. Baik, yang pertama adalah pengetahuan faktual. Penjelasannya adalah pengetahuan faktual merupakan pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin ilmu atau memecahkan masalah apapun di dalam yang berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai dengan kenyataan fakta yang sebenarnya. Menurut Anderson dan Cardwell pada tahun 2017 pada halaman 46. Jenis pengetahuan faktual itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengetahuan terminologi menurut istilah. Pengetahuan terminologi meliputi pengertian nama-nama dan simbol-simbol verbal dan nonverbal tertentu. Contohnya, kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, dan gambar-gambar. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan khusus dan elemen-elemennya. Pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkaitan dengan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Kemudian pada hasil analisis yang kami temukan yaitu pada kelas 10 materi plantae Biropita, fakta-fakta tersebut pada tumbuhan lumut Biropita yaitu yang pertama adalah tumbuhan di muka bumi beraneka jenis dengan ciri yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua adalah lumut adalah organisme dari kingdom Plantae yang hidup di darat, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta tidak memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku adalah organisme dari kingdom Plantae yang hidupnya di darat, telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Nah, kemudian pengetahuan faktual pada buku kelas 11 yaitu adalah materi sel. Pada pengertian sel adalah sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Jika di dalam tubuh tidak ditemukan sel, maka dapat dipastikan itu bukan makhluk hidup. Seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan yaitu Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703. Ia mencoba melihat struktur sel dari sayatan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika terlihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel. Nah, kemudian pada hasil analisis kami menurut pengetahuan faktual pada kelas 12, materi bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya makhluk hidup, teknos yang artinya aplikasi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, bioteknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan makhluk hidup melalui suatu tahapan proses untuk menghasilkan suatu produk untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Salah satu contoh bioteknologi adalah tempe yang biasa kita konsumsi hari-hari, yang merupakan produk bioteknologi konvensional yang memanfaatkan bakteri Rhizopus oligosporus. Nah, alasan materi-materi dari kelas 10, 11, 12 tersebut termasuk ke dalam pengetahuan faktual karena pengetahuan faktual adalah fakta yang merupakan bukti informasi yang diperoleh dari bukti-bukti pada data. Jika ilmuwan biologi menguji kembali fakta tersebut, maka hasil pengerjaan, pengukuran, dan pengamatan akan menunjukkan hasil yang sama, meskipun diuji berulang kali. Siapapun yang mengerjakannya, pengetahuan faktual sebagian besar muncul pada level abstrak, sebagian besar muncul pada level abstrak relatif rendah. Dua jenis
Pengetahuan faktual adalah pengetahuan faktual terminologi dan pengetahuan detail dan elemen yang spesifik. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan dan di antara mereka dalam bentuk pengetahuan yang tersusun, seperti skema, model, teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Semua itu dipersembahkan dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus disusun dan distrukturisasikan. Bagaimana bagian-bagian yang berbeda atau informasi yang sedikit itu saling berhubungan dalam arti yang lebih sistematik dan bagaimana bagian-bagian ini saling berfungsi. Jenis pengetahuan konseptual dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengetahuan klasifikasi kategori. Pengetahuan klasifikasi dan kategori meliputi kategori-kategori, divisi-divisi, dan penyusun yang digunakan dalam materi yang berbeda. Yang kedua, pengetahuan dasar dan umum. Pengetahuan dasar dan umum meliputi abstraksi nyata yang menyimpulkan fenomena penelitian. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan teori, model, dan struktur. Pengetahuan teori, model, dan struktur meliputi pengetahuan dasar dan generalisasi dengan hubungan timbal balik yang jelas. Pandangan yang sistematis dalam sebuah fenomena yang rumit, masalah, atau materi. Pengetahuan ini merupakan formula yang abstrak. Selanjutnya yaitu hasil analisis untuk kelas 10 materi pelantai. Klasifikasi kingdom pelantai. Kingdom pelantai memiliki 3 klasifikasi berdasarkan filmnya yang terdiri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Klasifikasi Bryophyta atau lumut. Bryophyta dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu Hepaticae atau lumut hati dan Musci atau lumut daun. Klasifikasi tumbuhan paku. Psilophyta, Lycophyta, Sphenophyta, dan yang terakhir yaitu Pterophyta. Klasifikasi Spermatophyta, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dibagi menjadi 2 subdivisi, yakni tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan berbiji tertutup Angiospermae. Selanjutnya hasil analisis pada materi kelas 11 yaitu materi sistem koordinasi. Macam-macam sistem koordinasi. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem koordinasi saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Selanjutnya sistem saraf tepi. Pada sistem saraf tepi ini terdapat beberapa saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Dan yang selanjutnya yaitu adalah sel saraf. Semua sistem koordinasi saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Selanjutnya hasil analisis materi kelas 12 yaitu materi katabolisme karbohidrat. Macam-macam metabolisme. Yang pertama metabolisme karbohidrat, sebagian hasil dari pencernaan dan absorpsi jenis gula dan zat tepung yang ada di dalam darah sebagai glukosa. Kadar gula normal adalah 100 mg glukosa pada setiap darah. Glukosa bisa segera difungsikan ke dalam cairan, jaringan, dan ke dalam sel, serta konsentrasi glukosa yang sama di dalam cairan tubuh. Glukosa tersimpan di dalam hati dan otot tulang-tulang sebagai glikogen. Proses seperti ini akan memulai kegiatan insulin. Glikogen yang ada di otot dipakai sewaktu-waktu dan diisi kembali oleh glukosa darah sesuai kebutuhan. Selanjutnya metabolisme lemak.
Lemak yang tidak cepat digunakan setelah diabsorpsi maka akan disimpan tubuh di dalam jaringan adipose. Apabila diperlukan, maka akan dikeluarkan dari tempat penyimpanan itu dan di dalam hati diubah menjadi gliserol serta asam lemak yang merupakan bentuk paling mudah digunakan tubuh. Dan yang terakhir yaitu metabolisme protein. Sebagian besar asam amino dibentuk sebagai hasil pencernaan protein dan semuanya akan membentuk tempat penyimpanan. Tempat sel tubuh mengambil protein yang dibutuhkan. Alasan materi tersebut termasuk ke dalam pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori dan klasifikasi dan hubungannya antara dan di antara mereka bentuk pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisir. Pemahaman konseptual terbagi pada 5 indikator, yaitu mengidentifikasi fakta-fakta yang berkaitan, mengenali contoh dan non-contoh, menafsirkan tanda-tanda, simbol dan istilah, memanipulasi ide-ide terkait, menyempurnakan hubungan konsep dan prinsip. Pemaknaan ini sering diungkap dengan aturan untuk membedakan yang termasuk konsep, yaitu yang memenuhi aturan atau tidak termasuk konsep karena tidak sesuai aturan atau di definisinya. Sekian materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, seperti pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode yang secara keseluruhan dikenal sebagai prosedur, ataupun dapat digambarkan sebagai rangkaian langkah-langkah. Macam-macam pengetahuan prosedural. Yang pertama, pengetahuan keterampilan umum khusus dan algoritma. Pengetahuan algoritma digunakan dengan latihan matematika. Prosedur perkalian dalam aritmatika ketika diterapkan, hasil umumnya adalah jawaban yang sulit karena adanya kesalahan dalam penghitungan. Walaupun hal ini dikerjakan dalam pengetahuan prosedural, hasil dari pengetahuan prosedural ini seringkali menjadi pengetahuan faktual atau konseptual. Contohnya, pengetahuan keterampilan macam-macam algoritma untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Lalu selanjutnya ada pengetahuan metode dan teknik khusus. Pengetahuan metode dan teknik khusus meliputi pengetahuan yang sangat luas dari hasil konsensus, persetujuan, atau norma-norma disiplin daripada pengetahuan yang secara langsung lebih menjadi sebuah hasil observasi, eksperimen, atau penemuan. Contohnya, pengetahuan teknik-teknik yang digunakan oleh ilmuwan dalam mencari penyelesaian masalah. Yang ketiga, pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat, mencakup pengetahuan tentang kapan suatu teknik, strategi, atau metode harus digunakan. Contohnya, pengetahuan kriteria untuk menentukan beberapa tipe esai untuk ditulis, ekspositori atau persuasif. Lalu, pengetahuan kriteria untuk menentukan prosedur statistik untuk menggunakan data yang terkumpul dalam eksperimen. Selanjutnya, hasil analisis pengetahuan prosedural. Yang pertama pada materi kelas 10 mengenai materi jamur, yaitu tepatnya sistem reproduksi jamur. Nah, reproduksi jamur terdiri atas 2 reproduksi, yaitu secara generatif atau seksual dan vegetatif aseksual. Nah, di sini saya hanya akan mencontohkan tentang reproduksi generatif atau seksual karena sudah mencontohkan pengetahuan prosedural. Nah, berikut ini rangkaian reproduksi secara generatif pada jamur. Yang pertama, reproduksi secara generatif didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hipa berbeda. Hipa positif dan hipa negatif yang berkromosom haploid mendekat dan membentuk gametangium. Gametangium berplasmogami dan membentuk zigosporangium dikariotik atau heterokariotik. Nah, bila kondisi lingkungan membaik, zigosporangium akan menjadi kariogami atau peleburan inti sehingga zigosporangium memiliki inti yang berkromosom diploid. Selanjutnya, zigosporangium yang berinti haploid akan mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan zigospora haploid di dalam zigosporangium. Terakhir, zigospora haploid akan berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek dengan kromosom haploid. Sporangium haploid akan menghasilkan spora-spora yang haploid yang memiliki keanekaragaman genetik. Bila spora-spora haploid jatuh di tempat yang sesuai, spora akan berkecambah atau germinasi menjadi hipa jamur yang haploid. Hipa akan tumbuh membentuk jaringan miselium yang semuanya haploid. Selanjutnya,
Analisis materi kelas 11, materi sistem reproduksi pada sub materi siklus menstruasi. Nah, proses terjadinya menstruasi. Siklus menstruasi diregulasi oleh hormon, yaitu luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Nah, fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi yang pertama ada fase folikuler, dimulai pada hari pertama periode menstruasi. Berikut ini hal-hal yang terjadi selama fase folikuler. Yang pertama, follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam ovarium. Kemudian hormon FSH dan LH juga memicu peningkatan produksi estrogen. Peningkatan level estrogen menghentikan produksi FSH. Keseimbangan hormon ini membuat tubuh bisa membatasi jumlah folikel yang matang. Nah, saat fase folikuler berkembang, satu buah folikel di dalam salah satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. Folikel dominan ini menekan seluruh folikel lain kelompoknya sehingga yang lain berhenti tumbuh dan mati. Folikel dominan akan terus memproduksi estrogen. Fase kedua yaitu fase ovulasi. Biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi. Nah, peristiwa di bawah ini yang terjadi selama fase ovulasi. Yang pertama, peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium. Sel telur dilepaskan atau proses ini disebut juga dengan ovulasi dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba falopi yang mirip dengan tangan Fimbria. Fimbria kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba falopi. Sel telur akan melewati tuba falopi selama 2-3 hari setelah ovulasi. Selama tahap ini terjadi pula peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini, lendir yang kental akan menangkap sperma pria dan memeliharanya dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur untuk melakukan fertilisasi. Bismillahirrahmanirrahim, saya Firial Rifda Rahman. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi, yaitu fase luteal. Fase luteal ini merupakan masa setelah ovulasi. Pada saat fase luteal ini terjadi proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. 2. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. 3. Jika sperma telah memfertilisasi sel telur atau terjadi proses pembuahan, telur yang telah dibuahi atau menjadi embrio akan melewati tuba falopi, kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Pada tahap ini, si wanita sudah dianggap hamil. Yang keempat, jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina. Oleh karena dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya rusak dan luruh. Darah dan jaringan dari dinding uterus pun atau endometrium bergabung untuk membentuk aliran menstruasi yang umumnya berlangsung selama 4-7 hari. Bahkan bisa berlangsung selama 14 hari. Selanjutnya, materi biologi kelas 12 yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural, yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan. Lebih tepatnya pada poin materi pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal itu dapat berupa nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi adalah unsur
makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami defisiensi. Defisiensi suatu unsur akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu. Nah, dapat kita lihat di sini contoh dari tanaman yang mengalami defisiensi. Pada gambar pertama ini, contoh dari tanaman atau daun yang sehat. Daun itu akan berwarna hijau dan terlihat segar. Nah, pada gambar kedua merupakan contoh tanaman atau daun yang kekurangan nitrogen atau defisiensi nitrogen. Nah, ciri-cirinya itu tumbuh jelek dan berwarna hijau muda. Permukaan daun bagian bawah berwarna kuning atau coklat muda dan batang pendek serta kurus. Yang ketiga, apabila tanaman kekurangan fosfor, maka tumbuh jelek dengan daun berwarna hijau kebiruan. Bagian bawah daun kadang berwarna seperti karat dengan bercak ungu atau coklat. Yang keempat, apabila tanaman kekurangan kalium, maka tumbuhan memiliki tunas yang kecil dan ujung-ujung daun mudanya mati. Daun yang lebih tua memperlihatkan gejala klorosis dengan ujung pinggirnya mengering dan berwarna kecoklatan. Pada pinggir daun biasanya terdapat banyak corak, banyak bercak coklat. Yang kelima, apabila daun kekurangan magnesium. Nah, daun yang kekurangan magnesium akan menunjukkan gejala klorosis atau daun tidak berwarna hijau karena kekurangan klorofil. Hal itu terjadi karena magnesium diperlukan untuk pembentukan klorofil. Yang kedua ada cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, termasuk tanaman. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya bisa juga menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga ada suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Peran suhu terhadap transpirasi. Jika suhu naik, transpirasi meningkat, sehingga tanaman kekurangan air dalam hal ini akan mengganggu pertumbuhan. Yang keempat ada kelembapan. Nah, kelembapan ini berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat, sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Yang kelima, ada aerasi. Kandungan oksigen di dalam tanah dipergunakan untuk aerasi pada akar. Jika kandungan oksigen cukup, maka aerasinya baik dan hal ini bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi. Nah, dalam materi pertumbuhan dan perkembangan ini, siswa itu juga melakukan percobaan tentang faktor luar atau faktor cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan dan membuat laporan hasil percobaannya. Alasan mengapa materi ketiga tersebut termasuk ke dalam pengetahuan prosedural karena yang pertama, pada materi jamur. Dalam materi tersebut terdapat pembahasan mengenai reproduksi jamur dan bagaimana proses reproduksi jamur secara generatif dan vegetatif. Jadi dijelaskan tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan reproduksinya seperti apa. Yang kedua, sistem reproduksi. Nah, dalam sistem reproduksi terdapat submateri yang menjelaskan mengenai siklus dan fase atau tahapan menstruasi.
Yang ketiga, pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam materi pertumbuhan dan perkembangan ini, siswa juga melakukan percobaan tentang faktor luar atau faktor cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan dan membuat laporan hasil percobaannya. Nah, biasanya percobaan yang dilakukan itu yaitu percobaan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau, di mana dalam percobaan tersebut, siswa melakukan langkah-langkah menanam biji kacang hijau, mengamati, serta menganalisis apa yang terjadi atau perbedaan apa yang terlihat jika pada tanaman kacang hijau diletakkan di tempat yang terang atau terkena cahaya dengan yang diletakkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya. Baik, yang selanjutnya ada pengetahuan metakognitif. Metakognitif ialah kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesadaran ini wujud, seseorang dapat mengawal pikirannya dengan merancang, memantau, dan menilai apa yang dipelajari. Pengetahuan metakognitif adalah kemampuan seseorang yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar, dan bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Mengurai dengan kata-kata sendiri dan menyimpulkan. Kemampuan tertinggi penguasaan pengetahuan adalah metakognitif. Metakognitif menurut Livingstone pada tahun 1997 adalah berpikir tentang berpikir. Menurut Flavel, sebagaimana dikutip dari Livingstone, menyatakan bahwa metakognitif terdiri atas dua unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman atau regulasi. Metakognitif merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Nah, mengapa pengetahuan metakognitif itu penting? Pengetahuan metakognitif sekiranya perlu menjadi perhatian penting di dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Tentunya di Indonesia yang sebenarnya mampu diterapkan di dalam kurikulum 2013. Hal ini bisa dilihat dari tujuan dari kurikulum 2013, yaitu untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan sesuatu. Apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima pembelajaran. Oleh karena itu, menjadi penting apabila para pendidik dan peserta didik mempunyai pengetahuan metakognitif dalam dirinya. Nah, tujuan dari adanya pengetahuan metakognitif untuk siswa ialah mengembangkan daya inisiatif sendiri, mengembangkan ide-ide kreativitas, mendesain model baru, inisiatif baru untuk mengembangkan karya inovatif yang merupakan cara sesuai untuk menghimpun informasi tentang kemampuan belajar dengan mendayagunakan ilmu yang dimilikinya. Ada salah satu hasil observasi keterampilan metakognitif pada salah satu SMA negeri pada mata pelajaran biologi, yaitu berdasarkan hasil observasinya menunjukkan bahwa usaha siswa untuk belajar bagaimana mestinya, bagaimana merencanakan belajar yang matang, serta kemampuan siswa dalam berpikir tentang kelemahannya dalam belajar dan menemukan solusi yang tepat masih sangat kurang. Dan hal ini menunjukkan bahwa keterampilan metakognitif siswa SMA negeri tersebut pada mata pelajaran biologi sudah mulai berkembang, namun perlu ditingkatkan. Untuk hasil analisisnya, pada kelas 10 ada materi virus. Virus adalah makhluk hidup yang bersifat parasit, sebab membutuhkan inang sebagai tempatnya hidup, hingga kemudian menyebabkan penyakit hingga kematian pada makhluk lain. Yang dipelajari pada materi virus kelas 10 yaitu pengertian virus, ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, sejarah ditemukannya virus, klasifikasi virus, jenis-jenis virus, bentuk virus, dampak positif dan dampak negatif virus. Untuk hasil analisisnya, berdasarkan penelitian Umiyati pada 2014 mengenai faktor-faktor penyebar
kesulitan belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran biologi itu menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Faktor internal penyebab kesulitannya diantaranya ada aspek kesehatan, kelelahan, perhatian, dan minat, dan kesiapan juga. Sedangkan faktor eksternal penyebab kesulitan belajar siswa diantaranya aspek suasana rumah, pengertian orang tua, teman bergaul di rumah, metode mengajar guru, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswanya, alat penunjang pembelajaran, materi pembelajaran, dan kurikulum. Faktor internal yang paling mempengaruhi kesulitan belajar adalah faktor minat, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi belajar siswa adalah aspek alat penunjang pembelajaran. Untuk materi kelas 11 ada materi sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Yang dipelajari pada materi sistem koordinasi adalah pengertian sistem koordinasi, macam-macam sistem koordinasi, dan gangguan pada sistem koordinasi. Mengapa materi ini masuk ke dalam pengetahuan metakognitif? Analisisnya, materi pembelajaran biologi kelas 11 yang dianggap sulit untuk dipahami adalah materi ini. Peserta didik merasa materi sistem koordinasi ini terlalu banyak sehingga sulit untuk dipahami dan dihafal. Terlebih lagi, gambar yang tersedia kurang penjabarannya. Peserta didik yang tidak termotivasi akan cepat merasa bosan dalam pembelajarannya, dikarenakan mereka tidak memahami proses berpikirnya sendiri atau dikenal juga dengan istilah metakognisi. Untuk materi kelas 12 ada pewarisan sifat atau hereditas. Hereditas atau pewarisan sifat adalah perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetik yang disebut DNA yang terdapat dalam gen. Hukum tentang pewarisan sifat dikenal dengan hukum Mendel melalui percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel yang dipelajari pada materi pewarisan sifat ini ada pengertian pewarisan sifat, kromosom dan gen, dan pola-pola dalam pewarisan sifat. Faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa adalah faktor inteligensi, minat, motivasi, psikis, dan motif. Sedangkan faktor eksternalnya, siswa mengalami kesulitan belajar hanya pada sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai. Alasan mengapa materi virus, materi sistem koordinasi, dan materi pewarisan sifat masuk ke dalam pengetahuan metakognitif karena seperti yang kita ketahui, pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan tentang strategi umum yang dapat digunakan untuk tugas yang berbeda, pengetahuan tentang kondisi di mana strategi ini dapat digunakan, pengetahuan tentang sejauh mana strategi yang efektif, dan pengetahuan tentang diri. Jadi, dari materi-materi yang mungkin banyak siswa mendapatkan masalah, kesulitan belajar karena banyaknya faktor. Mereka harus mempunyai strategi yang efektif dalam sistem pembelajaran mereka sendiri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.